Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata Fir'aun, bayangan kita tentu tak lepas dari kesombongannya yang mengaku Tuhan. Seorang raja yang seolah-olah ingin menguasai bumi, disembah dan diagung-agungkan. Ternyata di balik keangkuhannya tersebut terdapat misteri ajaib di dalam tubuhnya yang menjadi saksi kunci dari peristiwa fenomenal yang melibatkan Nabi Musa alaihi salam. Hingga kematiannya pun Fir'aun meninggalkan beberapa mahakarya yang menyimpan keajaiban ilmu pengetahuan di dalamnya. Apa saja peninggalan Fir'aun yang tak lazim? Mengapa para ilmuwan ikut tercengang dengan peninggalan Fir'aun? Benarkah ada rumor aneh yang terungkap melalui kacamata mereka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Selama ini Fir'aun selalu dikenang sebagai sosok yang perkasa. Ia digambarkan sebagai raja yang beringas dan selalu terlihat prima di berbagai kesempatan. Tak ada yang berani melawan titahnya, karena hanya kematian yang mengintai ketika perkataannya dilawan. Bukan hanya itu, Fir'aun pun seringkali mengklaim dirinya sebagai Tuhan di depan kaumnya. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 23 hingga 24. Dalam penafsiran ayat ini dijelaskan jika Fir'aun merasa dirinya harus didewakan di Mesir, bukan Nabi Musa yang saat itu juga ditugaskan untuk mengajak kaumnya kepada kebenaran. Fir'aun memang dengan terang-terangan menolak kehadiran Nabi Musa alaihi salam. Jika hal ini terjadi di kehidupan nyata, beberapa pemimpin negeri yang merasa sok berkuasa mungkin telah dihujani komentar negatif di media sosial. Namun berbeda dengan Fir'aun, semua orang seolah mati kutu di depannya. Konon Fir'aun menjalani hidup yang cukup lama daripada kebanyakan orang. Ia mampu bertahan hingga 400 tahun lamanya. Namun siapa sangka Fir'aun mengalami gejala yang berbeda. Selama hidupnya, Fir'aun ternyata tak sedikit melalui perjalanan yang panjang, di mana semuanya mulus tanpa hambatan. Semua kekayaan yang dimilikinya tak pernah membuat fisik dan mentalnya runtuh, gagal atau lapar, dahaga dan penderitaan. Ternyata semua kata itu tidak ada dalam kamus hidup Fir'aun. Menariknya lagi, selama sisa hidupnya tak pernah sekalipun ia merasakan sakit. Baik itu sakit biasa seperti demam, flu, batuk, apalagi sakit parah yang sampai mengancam jiwa. Tubuhnya seakan-akan kebal dengan segala terpaan virus. Dengan segala yang dia miliki, tak heran jika timbul benih-benih kesombongan di dalam hatinya, hingga menganggap dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Perjalanan panjang Fir'aun dari sisi ketuhanan rupanya menjadi perhatian para tokoh agama. Mereka mengungkapkan, jika saja Fir'aun pernah merasakan kepahitan dalam dunia, mungkin hatinya bisa lebih peka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, harta dan benda sepertinya telah membuat Fir'aun gelap mata. Tak ada lagi yang bisa menasehatinya. Hingga Nabi Musa alaihissalam pun memohon kepada Allah, karena tak sanggup lagi menghadapi sosok beringas ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Yunus ayat 88. Sementara itu, kehidupan gemerlap Fir'aun telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para pengikutnya. Meski begitu, ternyata ada beberapa peninggalan yang sangat fenomenal dari Fir'aun. Yang paling terkenal adalah piramida. Piramida Agung Giza dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno tertua saat ini. Piramida ini memiliki tinggi 454,4 kaki dan dibangun dari 2,3 juta balok batu. Uniknya, bangunan tersebut dibangun oleh manusia. Proses pembangunan piramida ternyata juga harus menguras energi yang sangat banyak. Apalagi orang di Mesir kuno pada saat itu harus memotong batu menjadi balok kasar terlebih dahulu dengan memasukkan potongan kayu, barulah kemudian direndam ke dalam air. Setelah potongan-potongan batu itu sudah menyerap air, batu-batu itu akan mengembang dan pecah menjadi potongan-potongan lain.
Potongan inilah yang akan digunakan untuk membangun piramida. Awalnya, banyak yang menyangka jika pekerjaan piramida melibatkan alien. Ada juga yang menganggap jika bangunan itu hanya dikerjakan oleh budak saja. Akan tetapi, ada pemaparan berbeda dari seorang arkeolog Institut Français d'Archéologie Orientale di Kairo dan Universitas Liverpool yang menyimpulkan jika setidaknya ada 20.000 hingga 30.000 tukang batu, insinyur, arsitek, surveyor, dan yang lain-lainnya. Dari luar, piramida terlihat sangat menawan, estetik, dan sangat sesuai untuk dijadikan latar belakang fotografi. Namun, saat mengintip di dalamnya, kita akan tercengang karena isinya adalah pemakaman. Piramida memang awalnya dibangun sebagai sebuah kompleks permakaman. Secara keseluruhan, terdapat 3 ruang makam di dalam piramida, yaitu kamar raja, kamar ratu, dan ruang bawah tanah. Kamar-kamar ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan harta karun. Yang tak kalah menarik adalah keajaiban ilmu pengetahuan di balik penciptaan piramida terkait ilmu intelektual, matematika, biologi, dan ilmu astronomi. Semuanya berpadu di dalam peninggalan Fir'aun yang satu ini. Ternyata piramida berada tepat di atas pusat geografis bumi. Jika dilihat sekilas, piramida Agung Giza hanya memiliki 4 sisi saja. Namun siapa sangka jika ternyata piramida ini memiliki 8 sisi. Hal ini menjadi satu-satunya piramida Mesir dengan 8 sisi. Sayangnya, satu-satunya cara untuk melihat ke-8 sisi tersebut adalah pengamatan dari udara. Saat matahari membuat bayangan di atasnya, barulah ke-8 sisi itu akan terlihat. Dengan kehebatan bangunan tersebut, banyak yang mempercayai jika arsitek terbaik di dunia pun tak akan mampu membuat bangunan serupa piramida. Diperlukan teknologi yang sangat tepat dan akurat seperti yang dimiliki oleh masyarakat Mesir kuno pada saat itu. Namun sayangnya, hingga kini teknologi itu masih menjadi misteri yang besar. Selanjutnya, yang tak kalah menarik adalah Luxor, bangunan tua yang memikat turis mancanegara. Sejumlah referensi menyebutkan jika kota yang didiami oleh Fir'aun berlokasi di Luxor atau Al-Uqsur yang terletak di pinggir sungai Nil. Nama Al-Uqsur disematkan dari orang-orang Arab karena dianggap sebagai the city of palace atau kota istana. Sebab di wilayah ini terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang sangat indah, megah, dan besar. Luxor adalah sebuah kota tua di Mesir yang dibangun oleh Raja Amenhotep III dan Ramses II. Dikenal sebagai The World Open Air Museum atau museum terbuka di dunia yang banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Di kota tua ini terdapat berbagai peninggalan sejarah yang usianya telah mencapai ribuan tahun. Bahkan, hampir sepertiga peninggalan bersejarah di dunia termasuk barang antik, semuanya ada di kota Luxor. Dan yang terakhir adalah Abu Simbel, kuil yang katanya sempat berpindah tempat. Kuil Abu Simbel terletak di Nubia, selatan Mesir. Kuil ini dibangun pada masa pemerintahan Fir'aun Ramses II, sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Kuil ini dibangun untuk memperingati pertempuran Kadesh, serta memberi penghormatan kepada Ratu Nefertari yang merupakan istri Fir'aun Ramses II. Menariknya, kuil ini dibangun dengan sangat cermat, sehingga pada hari-hari tertentu, sinar matahari akan masuk ke dalam celah kuil dan menyinari patung-patung yang ada di dalam kuil utama. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kuil Abu Simbel mulai ditinggalkan oleh orang-orang. Kuil ini pun mulai tertutup pasir dan menghilang. Untungnya, karena terletak di lokasi yang amat kering dan hampir tak pernah mendapat hujan, bentuk kuil ini tak berubah sama sekali. Kuil ini pun ditemukan kembali oleh seorang penjelajah bernama Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812. Sayangnya, ketika memasuki dunia modern, kuil ini justru terancam oleh bencana. Danau Nasser yang merupakan waduk dari bendungan Aswan dapat menyebabkan banjir di kuil ini. Akhirnya, UNESCO pun menyelamatkan kuil ini dengan cara memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Proyek penyelamatan kuil Abu Simbel dimulai pada tahun 1964. Bagian-bagian kuil ini dipotong dengan sangat teliti, lalu dipindahkan ke lokasi baru yang merupakan gurun seluas 64 meter. Lokasi baru kuil ini terletak 200 meter lebih jauh
dan 65 meter lebih tinggi dari lokasi sebelumnya. Pada tahun 1968, kuil ini akhirnya dirangkai seperti semula. Kini, kuil Abu Simbel berdiri megah di lokasi baru tanpa harus menghadapi bahaya banjir. Begitulah kisah tentang peninggalan Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.